Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman sekalian serta ibu dosen yang saya hormati. Adapun topik pada pagi hari ini adalah assertiveness, dan adapun teman-teman saya atau rekan-rekan saya yang bernama. Ini saya akan menyampaikan tentang konsep dasar assertiveness. Assertif memiliki arti tegas dan assertiveness mempunyai arti ketegasan. Menurut McNeill dan Adams, asertif merupakan suatu tingkah laku interpersonal yang terdiri dari komunikasi secara langsung, terbuka, dan jujur, yang kemudian menunjukkan pertimbangan serta penghormatan terhadap individu lain. Perilaku asertif ini akan muncul ketika individu melakukan hubungan interpersonal dengan individu lain. Menurut pendapat lain dari Galasi, menyatakan bahwa sikap asertif merupakan pengungkapan secara langsung kebutuhan, keinginan, dan pendapat seseorang tanpa menghukum, mengancam, dan menjatuhkan orang lain. Asertif juga meliputi upaya untuk mempertahankan hak mutlak orang lain. Kesimpulannya di sini ialah assertiveness merupakan sikap di mana seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain tentang apa yang dirasakan serta pikirannya tanpa mengganggu hak-hak orang lain. B. Fungsi assertiveness. A. Memastikan bahwa hak pribadi mereka tidak dilanggar. B. Menahan permintaan yang tidak masuk akal dari orang lain. C. Membuat permintaan yang masuk akal dari orang lain. D. Menangani penolakan yang tidak masuk akal dari orang lain secara efektif. E. Mengakui hak pribadi orang lain. F. Mengubah perilaku orang lain terhadap mereka. G. Menghindari konflik agresif yang tidak perlu. H. Dengan percaya diri dan terbuka mengkomunikasikan posisi mereka dalam keadaan apapun. I. Mempertahankan dan mengembangkan rasa efikasi diri. Materi selanjutnya ada C, tahapan assertiveness atau tahapan keterampilan ketegasan. Ada 5. Yang pertama A, fokus diri, di mana proses fokus diri ini melibatkan pemantauan dan evaluasi perilaku diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian yang B, pengetahuan tentang hak, di mana individu memiliki kapasitas untuk fokus pada diri sendiri. Prasyarat berikutnya adalah pengetahuan tentang hak pribadi. Kemudian yang C ada keyakinan positif tentang pernyataan, di mana keyakinan kita tentang perilaku asertif sangat penting. Ketegasan juga mengandalkan harga diri atau keyakinan seseorang. Mereka yang sangat cemas secara sosial lebih cenderung tidak bersikap tegas. Dan D ada pengakuan pelanggaran hak, di mana individu juga harus mengakui bahwa hak pribadinya telah dilanggar. Orang yang tidak tegas cenderung membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami informasi dan membuat keputusan tentang bagaimana menanggapi dan menyimpulkan. Kemudian yang terakhir, yang E, yaitu ketersediaan tanggapan tegas. Kita harus sadar akan respon alternatif apa yang ada dan belajar bagaimana menggunakannya. Gaya assertiveness. A. 1. Tidak tegas. 2. Menghindari masalah. 3. Gelisah dan gugup. 4. Tidak percaya diri. Dan B. Assertion. 1. Dapat berbicara dengan tegas. 2. Mampu menangani masalah utama. 3. Bersifat terbuka dan percaya diri. Dan yang keempat, menghargai diri sendiri dan orang lain. C. Agresi. Agresi didefinisikan sebagai penyampaian oleh satu individu dengan adanya rangsangan berbahaya yang dimaksudkan untuk menyebabkan kerugian bagi orang lain dalam situasi sosial. Respon agresi mencakup penggunaan permintaan, arahan yang belak-belakan, ancaman, ejekan, atau pelecehan yang semuanya melanggar hak orang lain. E. Tipe assertiveness. A. Pernyataan dasar, melibatkan ekspresi sederhana untuk membela hak, kepercayaan, perasaan, atau pendapat pribadi. B. Pernyataan empati. Pernyataan ini menyampaikan kepekaan terhadap orang lain dengan membuat pernyataan yang menyampaikan pengakuan atas situasi persamaan orang lain sebelum membuat pernyataan tegas. C. Meningkatkan pernyataan. Di sini individu membuat tanggapan tegas yang jika orang lain gagal menanggapi hal ini, secara bertahap akan meningkatkan derajat ketegasan yang digunakan. D. Pernyataan bahasa.
Di sini individu sebagai pembicara secara objektif menggambarkan lawan bicara.